biasa sekali ya. Maksud saya bukan luar biasa, artinya begini. Menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali karena terdapat tradisi di beberapa negara, Jepang dan juga India, mengenai tradisi durhaka kepada orang tua. Jadi ketika mereka sudah di usia senja, bukannya malah dijaga, tapi malah diusir dari rumahnya dan juga dibunuh. Coba dibunuh. Padahal di Islam itu udah sangat jelas loh. Berbakti kepada kedua orang tua, kita merawat orang tua. Ridhonya Allah ada di sana. Iya. Justru ada janji-janji balasan yang lebih luar biasa lagi untuk kita yang bisa membahagiakan orang tua kita di masa tua. Ingat ya waktu kecil, bagaimana kita diurus dari belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Pas ketika kondisi kebalik, sedih banget nggak sih? Sedih banget. Iya. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Dan pada hakikatnya ketika orang tua sudah usia senja, itu akan kembali lagi seperti anak-anak. Disitulah fungsi kita sebagai seorang anak untuk menjaga orang tua kita sampai akhir hayatnya. Betul sekali, ladang pahalanya di situ. Jadi kalau mau cari pahala nggak usah susah-susah keluar rumah. Ada orang tua, senangkan hatinya. Baik, jadi untuk tema sedih. selanjutnya masih kepikiran ya tadi sampai hati memberikan racun kepada orang tua. Oke, yang pastinya tema selanjutnya ini nggak kalah menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Hal yang menyebabkan orang mimpi buruk. Mimpi buruk, ya, semua orang pasti pernah merasakan dan mengalami akan kehadiran mimpi buruk di setiap tidur lelapnya. Seperti bermimpi tidak bisa berlari cepat untuk melepaskan diri dari bahaya, jatuh dari ketinggian, atau bermimpi tentang adanya serangan kekerasan ataupun kecelakaan yang terkadang sampai membuat jantung berdebar kencang karena rasa takut yang ada di dalam diri seseorang. Namun sebenarnya, apa yang menyebabkan seseorang sampai mengalami mimpi buruk? Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, berikut pemaparannya. Mimpi buruk pada orang dewasa sering terjadi secara spontan, tetapi mereka juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan kelainan yang mendasarinya. Di antaranya, beberapa orang memiliki mimpi buruk setelah memakan cemilan pada malam hari yang dapat meningkatkan metabolisme dan sinyal otak menjadi lebih aktif. Kemudian sejumlah obat-obatan juga diketahui berkontribusi pada frekuensi mimpi buruk. Karenanya obat yang bekerja pada bahan kimia di otak seperti antidepresan dan narkotika sering dikaitkan dengan persoalan mimpi buruk. Selain itu, non-psikologis obat, termasuk beberapa obat tekanan darah, juga bisa menyebabkan mimpi buruk pada orang dewasa. Kemudian, tidak hanya itu saja, karenanya ada beberapa pemicu psikologis lainnya yang dapat menyebabkan mimpi buruk pada orang dewasa. Misalnya, kecemasan dan depresi, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau yang biasa disebut dengan stres pasca trauma. Namun, dalam hal ini bukan hanya orang dewasa saja yang dapat mengalami mimpi buruk, karenanya anak kecil juga bisa merasakan hal yang sama dengan penyebab sebagai berikut. Mimpi buruk yang dialami oleh anak-anak biasanya disebabkan oleh hal-hal yang membuat mereka khawatir atau takut sebelumnya. Misalnya, karena menonton film horor atau membaca buku cerita horor. Kondisi ini biasanya terjadi di malam hari dan yang mengalaminya sebagian besar adalah anak-anak berusia antara 3 hingga 6 tahun. Ketika anak-anak mengalami mimpi buruk dalam tidurnya, biasanya mereka akan terbangun seketika dan menceritakan kejadian dalam mimpi buruk tersebut pada orang tua sesuai dengan apa yang mereka ingat. Namun kita tidak perlu khawatir. Berikut cara menangani mimpi buruk pada orang dewasa dan anak kecil adalah: bagi orang dewasa, apabila gangguan mimpi buruk diakibatkan oleh masalah psikologi seperti gangguan kecemasan dan stres, dokter biasanya akan menyarankan konseling atau membantu Anda melalui teknik-teknik pereda stres. Kemudian, dokter biasanya akan menyarankan terapi citra atau Imagery Rehearsal Therapy atau IRT yang bertujuan menurunkan frekuensi mimpi buruk. Pada terapi ini, penderita akan diingatkan pada mimpi buruknya dalam keadaan sadar dan diberikan akhir cerita yang menyenangkan pada mimpi tersebut. Kemudian pasien akan disarankan untuk mengulang-ulang cerita tersebut di pikirannya
Namun apabila gangguan mimpi buruk disebabkan oleh efek samping obat dari suatu pengobatan yang tengah dijalani, sebaiknya konsultasikan kembali kepada dokter yang meresepkannya agar diberikan solusi alternatif. Kemudian, untuk menangani mimpi buruk pada anak kecil, cobalah untuk menenangkannya dan membuat ia senyaman mungkin. Kemudian pandu anak Anda untuk melakukan terapi sederhana dan berikan pengertian bahwa itu tidak nyata dan tidak akan bisa menyakiti dia. Bila perlu, hibur anak Anda dengan menceritakan ulang mimpi buruk tersebut dan berikan akhir cerita yang membahagiakan. Dengan begitu seorang anak akan percaya bahwa makhluk-makhluk di dalam mimpinya tersebut bukan makhluk jahat dan tidak nyata. Pemirsa beriman, sesungguhnya banyak cara yang dapat dilakukan jika seseorang mengalami mimpi buruk. Namun yang paling utama di dalam agama Islam, kita telah diajarkan, jika kita mengalami mimpi buruk, sebaiknya lakukanlah hal-hal seperti di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian mengalami mimpi yang dibenci atau mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali, dan memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan 3 kali. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Muslim, sebaiknya kita jangan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Karenanya mimpi buruk merupakan salah satu dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, demikian pemaparan mengenai hal yang menyebabkan orang bermimpi buruk. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dapat dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Jika kita mengalami mimpi buruk, sebaiknya lakukanlah hal-hal seperti di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian mengalami mimpi yang dibenci atau mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan 3 kali. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Muslim, sebaiknya kita jangan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Karenanya mimpi buruk merupakan salah satu dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, demikian pemaparan mengenai hal yang menyebabkan orang bermimpi buruk. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dapat dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia ya penjelasannya mengenai mimpi buruk. Jadi Rasulullah juga mengingatkan kalau kita mimpi buruk, kita bangun meludah 3 kali ke kiri dengan mengucapkan ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar gitu banget ya. Dan tadi juga dijelaskan dari sisi medis, Ya. mungkin kita harus lebih memperhatikan kalau suka mimpi buruk, makanan yang kita konsumsi sebelum tidur itu juga penting. Iya. Dan jangan lupa kita ambil wudu dulu sebelum tidur, jadi supaya tidurnya kita juga dijaga oleh malaikat, insya Allah. Luar biasa sekali karena emang kalau udah mimpi buruk ya itu nggak enak banget bangunnya, tidur mestinya feel-nya kita ngecar sih ya kan, langsung seharian Iya. rasanya aduh hati tuh langsung gundah banget. Apalagi ada tuh mimpi buruk yang seperti kenyataan, pernah nggak ngalamin? Oh kamu mau curhat nanti aja abis ini karena ini udah mau habis. Iya, oke. Sekarang saatnya kami pamit dulu. Saya Tommy Kurniawan. Saya Zaskia Meka, terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.